Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali saudara-saudara. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat, selamat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Saudara, ada kisah sepasang suami istri yang lagi merayakan ulang tahun perkawinan mereka. Ulang tahun yang ketiga. Mereka merayakannya dengan makan malam di sebuah restoran yang cukup terkenal. Terkenal karena masakannya enak. Dan tempatnya pun ada beberapa tempat yang sangat strategis untuk merayakan kebahagiaan. Lalu si suami istri ini mendapatkan tempat yang spesial. Dan mereka pun juga memesan makanan yang spesial. Penuh canda tawa, penuh kemesraan, penuh kebahagiaan. Mereka berkisah macam-macam yang sangat menyenangkan mereka, yang mengenang masa-masa lalu yang demikian romantisnya. Pokoknya kalau orang melihat keadaan suami istri itu pasti iri, pasti cemburu. Karena apa? Karena mereka sangat harmonis. Para yang belum memiliki pasangan pasti segera ingin mencari pasangan dan kemudian menikah. Bahkan duda tua pun ingin juga mencari istri. Demikian juga janda-janda juga segera ingin mencari suami. Sesaat kemudian setelah mereka makan bersama, makan malam itu. Akhirnya keduanya pun menuju ke kasir untuk membayar. Si istri mengeluarkan uang ingin membayar tagihannya. Kaget si istri. Sesudah melihat kok ada kelebihan bayar 5.000. Ditanyakanlah oleh si istri kepada kasir, "Mbak, ini kok ada kelebihan 5.000?" Lalu dijelaskan oleh si kasir. Namun ternyata penjelasan si kasir itu tidak diterima oleh si istri. Akhirnya mereka melakukan saling menyampaikan argumentasi. Mengapa bisa seperti ini bayarannya dan harusnya begini dan seterusnya. Perdebatan terjadi. Dan suasananya di depan kasir itu tidak nyaman lah pokoknya kalau dilihat jadinya. Kemudian si suami membisiki si istri, "Sudahlah sayang, tidak usah dilanjutkan. Dibayar saja. Toh hanya 5.000. Enggak bisa. Si istri begitu. Emosi muncul ya. Ini tidak bisa dibiarkan ini. Ini harus diusut. Kelebihan bayar ini tidak bisa diterima. Namun akhirnya si istri pun mengalah. Karena si kasir juga tidak mau mengalah. Mereka pun akhirnya pergi. Dibayarlah itu. Dengan nada yang tidak nyaman begitulah oleh si istri. Nih, kemudian mereka pergi. Mereka menuju ke mobilnya. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata kondisi di restoran, di dalam restoran dengan di mobil itu sangat berbeda. Kalau di restoran itu demikian penuh kemesraan, namun di dalam mobil ini yang ngomong itu hanya si istri. Dan itu pun nadanya omelan. Bahkan salah satunya itu menyalahkan si suami karena, "Mengapa engkau tidak membantuku? Namun justru seakan-akan menyalahkan aku." Terus itu sampai di rumah. Sampai di depan rumah. Akhirnya sebelum turun dari kendaraan, si suami pun ngomong sama istrinya, "Sayang, apakah suasana kebahagiaan kita, kemesraan kita di restoran tadi akan kita hancurkan hanya karena uang 5.000?" Gitu. Saudara, mungkin kita juga pernah mengalami hal semacam itu.
Hal sepele menjadi kita retak hubungan kita dengan keluarga, dengan sahabat. Kerjasama yang dijalin sedemikian hebat bertahun-tahun juga bisa menjadi hancur karena hanya persoalan kecil. Dalam hidup memang kita butuh menjaga emosi kita. Kita sangat butuh kontrol diri, kemampuan kontrol diri. Jangan sampai hawa nafsu kita itu menguasai kita. Kita butuh sekali mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs itu adalah berusaha bersungguh-sungguh mengendalikan diri agar tidak melakukan kesalahan. Berjuang sepenuh hati agar nafsu kita ini tidak menguasai kita. Karena itu bisa berakibat apa? Bisa berakibat kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Akan muncul dengki, akan muncul kemarahan, akan muncul hasad, akan muncul ghibah, bahkan namimah atau mengadu domba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, hadis riwayat Imam Tirmizi, orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan dia selalu berusaha untuk mencari bekal menghadapi hidup sesudah mati. Itulah orang yang cerdas. Dari yang sepele seperti itu sampai ke hal-hal yang besar, dia harus mampu untuk apa? Untuk menguasai itu. Pernah Rasulullah SAW bersabda sesudah menyelesaikan perang Badar. Lalu Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, kita baru saja menyelesaikan perang kecil. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, mengapa perang Badar ini disebut perang kecil? Adakah yang lebih besar dari ini? Lalu Rasulullah SAW menjawab, perang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Gitu. Jadi perang melawan hawa nafsu kita itu adalah perang besar daripada perang fisik. Karena perang melawan hawa nafsu itu adalah perang untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan, sifat-sifat yang dilarang oleh Allah. Dan keuntungannya apa? Keuntungan kita untuk melakukan mujahadah an-nafs. Jadi berjuang untuk melawan hawa nafsu itu, salah satunya adalah membuat hati kita menjadi tenang. Hati kita menjadi damai. Kita tidak akan tergoda untuk apa? Untuk meraih kehidupan dunia. Kita tidak iri terhadap orang yang memiliki jabatan, yang mendapatkan harta yang melimpah. Kita senantiasa mensyukuri apa yang diberikan Allah, apapun itu. Itu kalau kita bisa mampu mengontrol hawa nafsu kita. Yang kedua antara lain adalah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena kita tidak lagi berpikir bahwa yang membahagiakan itu adalah materi. Kita kemudian berpikir bahwa keikhlasan hati menerima apapun yang diberikan oleh Allah, itulah yang terbaik bagi kita. Gitu saudara. Mudah-mudahan yang sederhana ini bermanfaat. Banyak salah itu karena memang cara berpikir saya tidak memiliki keahlian. Sekali lagi maaf,
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.